sorry, kita langsung salah. Acara ini disiarkan langsung oleh 30 channel YouTube. Ini. Terus Bang Edi Mulyadi, nggak ada. Yang ada channel Bang Edi Channel, bukan Bang Edi Mulyadi. Pelanggaran itu hostnya. Itu salah pertama. Salah kedua, ketika dia menggelitik saya, kenapa berita soal yang begini dahsyat, pintu masuk penjajahan menurut Om Agung tadi, media mainstream kita tidak memberi porsi yang cukup. Saya mau tanya, media mainstream itu yang mana yang dimaksud? Kalau yang dimaksud media-media yang ada sekarang, itu bukan media mainstream, itu media konvensional. Televisi, koran, itu konvensional, bos. Tradisional. Media mainstream mana? Iya kita ini. Iya kita ini. Penonton rakyat itu menonton kita, menonton media sosial ya kita ini. YouTuber perjuang nggak pejuang. Wallahu Akbar. Kalau televisi si ini si itu media konvensional. Bahkan transaksional. Kenapa? Karena pemiliknya bagian dari oligarki juga. Terjawab, kenapa ini nggak muncul? Tadi dijelaskan begitu rupa, si Anu di belakangnya, si ini di belakangnya, si itu di belakangnya. Masa dia punya media membuka boroknya sendiri? Gemblong apa gemblong? Nah, gitu ya. Jadi pertama saya mau ngasih tahu yang betul Bang Edi Channel. Sorry ya. Jangan lupa like dan komen. Yang kedua, nggak ada lagi tuh media mainstream. Media center itu kita, ya. Media sosial, dan kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok pihak-pihak yang berkhidmat dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Ya, ini di tangan saya. Ini sebetulnya saya mesti terima kasih pada Ahmad Kozinuddin. Dia kirim sama artikel ke saya, artikel, dan di bawahnya itu banyak sekali referensi rujukan dengan link-linknya, dan salah satunya saya buka, jebret, judulnya Ibu Kota Baru buat siapa? Mana kameranya? Belah mana? saking banyaknya soalnya yang ini ya. Ini iya ada dikasih sama dia. Ini nggak pelit dia, ini dikasih linknya ya. Ini disusun oleh 8 LSM, nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak ecek-ecek. Ya, ini ada 8 LSM yang memang concern dengan hal-hal seperti ini. Saya bacakan 8. Ini bentuk terima kasih saya kepada mereka yang sudah bersusah payah ya. Ya, publikasi bersama oleh Forest Watch Indonesia. Oke. Jatam itu jaringan advokasi pertambangan, tambang. Jatam itu ada Jatam 2. Jatam ini yang nggak pakai embel-embel, berarti Jatam pusat barangkali. Kemudian Jatam Kaltim, nah kan. Lalu ada Pokja 30, ada Pokja Pesisir dan Nelayan, ada Tren Alsia, ada Walhi, dan juga ada Walhi Kaltim. Jadi ini nggak sembarangan, dahsyat ini. Saya sempat baca, dahsyat sekali. Yang beliau cerita tadi, sebagian ada di sini. Karena ini lebih awal terbit, berarti yang beliau tadi, kalaupun beliau ada di sini, berarti ini update yang terbaru. Ya, siapa Ihsan tadi sama Agung. Lah kita 1 bulan boneka arwah ribut, 7 tahun boneka partai cicing wae. Boneka partai cicing wae. Mas Jokowi, Pak Jokowi itu jangan lupa itu petugas partai. Bukan saya ngomong, namanya Megawati Soekarno Putri. Jelas-jelas dia mengucapkan dalam beberapa kesempatan di publik, dia mengatakan, saya ada ini, buktinya hitam di atas putihnya, belum saya buka aja. Petugas partai, boneka partai. Ya. Nah, di sini ada nama-nama yang kita kenal ya. Ada nama-nama pemiliknya. Oh, terdapat 9
94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN, Ibu Kota Negara Baru, ya. Atas nama 5 perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT Sing Lurus Pratama 22 lubang, PT Perdana Maju Utama 16 lubang, CV Hardiatol Isyal 10 lubang, PT Pelawan Investama 9 lubang, dan CV Armindo Pratama 8 lubang. Jika dilihat dari ring 1 dan ring 2 IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hasim Joyo Hadikusumo. Itu sebabnya Menteri Pertahanan saya mendukung penuh Presiden Jokowi pindah. Ya terus mendukung dong. Lahannya lahan dia punya gitu ya. Ada Reza Herwindo. Siapa Reza Herwindo? Yaitu Setio Novanto. Siapa Setio Novanto? Anda kenal, ya kan? Ya, terpidana EKTP, ya kan? Ada lagi perusahaan tambang pemiliknya itu Eka Dewi Panca, Mutiara Panca Pesona Panca. Ini semua punya Novanto. Lalu ada nama yang sangat terkenal di dunia dan akhirat. Ada nama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju, pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan Toba Group. Tadi tanya Toba punya siapa? Nah, yang saya mau bilang, perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi. Jadi setiap petambang itu punya kewajiban mereklamasi, merehabilitasi lokasi-lokasi tambangnya. Dan perusahaan Luhut 50 lubang yang menganga. Ngeri sekali. Maksudnya takbir mau diapain nih? Dan satu lagi yang kita nggak duga barangkali, ada nama Yusril Ihza Mahendra, ya, sekaligus menjabat sebagai Komisi 4 jin buang anak, ya, 4 jin buang anak, lalu nyewa, bro, bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita sebetulnya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya? Hanya ASN saja, uang ASN juga malas ke sana? Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama siapa namanya Ciputra, Agung Podomoro, apa siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu? No. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau mau demonstrasi ke sana? Halo? Coba pikirin ini.
Mau tuh dari Menteng atas no, si Basit ngajak no dari si itu. Kita demo ini, kita mau menentang RUU ini. Datang ke sana, ke istana di sana, ke DPR sana. Ini coba ini coba tolong dipikirin. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Saya betul-betul kesel tadi. Jadi menurut saya malam ini kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum ini sudah pidana segala macam. Apalah nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Harus dibawa ke ranah hukum. Saya ikut tanda tangan sebagai prinsipal. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Gibran sama si Kaesang ini masalah besar. Oke, saya benar-benar salut pada Ubedillah Batut, luar biasa sekali. Itu masalah besar. Saya salut benar. Dan sekarang Ubed mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, segala macam ancaman-ancaman. Tapi soal ini juga tidak kalah besar, saudara. Ini kita bukan cuma soal serakahnya orang-orang tertentu, ada Luhut, ada segala macam tadi, Sutanto, Karnoto, dan sebagainya. Bukan cuma itu. Ini soal kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Alhamdulillah Allah menolong bangsa Indonesia lewat Safruddin Prawira Negara. Dia bikin PDRI di Bukit Tinggi. Oke, betul? Hilang itu, padahal sudah presiden kedua itu bukan Soeharto. Presiden kedua itu Safruddin Prawira Negara sebetulnya. Harusnya ya. Tapi Safruddin seorang pejuang sejati, begitu Soekarno-Hatta dibebaskan, dikembalikan lagi negara. Ini saya kembalikan. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang duduki, bagaimana Kalimantan, PPU, Penajam Pasar Utara? Waduh, ini masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih, Mas Prabowo, please deh. Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? Satu, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.